Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan Jackmania di mana saja berada di seluruh Nusantara Republik Indonesia, bahkan luar negeri. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, di bulan suci Ramadan terlalu banyak kebaikan-kebaikan yang dititipkan oleh Allah untuk kita. Pertanyaannya, bagaimana kemudian kita akan berupaya menggali sedemikian rupa sehingga kita bisa mendapatkan kebaikan-kebaikan tersebut. Nah, di bulan Ramadan itu umat Islam diwajibkan berpuasa. Artinya menahan diri untuk tidak makan, minum, berhubungan suami istri dari pagi sampai dengan tenggelamnya matahari. Ini ada kisah menarik. Seorang Yahudi yang memiliki anak di bulan Ramadan, anaknya kemudian dia jajan, lalu dia dengan santainya makan di tengah jalan. Ya, maklum dia Yahudi, bukan orang Islam. Artinya dia tidak memahami tentang nilai-nilai puasa. Namun sang ayah yang sudah tua renta itu memahami bahwa bulan Ramadan itu adalah bulannya orang Islam, di mana orang Islam itu berpuasa. Artinya dia tidak boleh makan dari pagi, dari terbit fajar sampai dengan terbenam matahari. Nah, dengan kondisi itu, maka si bapak tadi memanggil anaknya, kemudian dia menampar anaknya dalam riwayat itu. Ya, lalu dia katakan, "Wahai anakku, apakah kau tidak tahu bahwa ini adalah bulan Ramadan di mana orang-orang Islam itu berpuasa? Maka kau hargailah dia." Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah nggak lama setelah peristiwa itu, ini si orang Yahudi, orang tuanya itu meninggal dunia. Dan ternyata oleh ulama yang ada di tempat itu, di daerah itu saat itu, memimpikan orang Yahudi tersebut ternyata mendapatkan nikmat yang luar biasa di alam sana. Lalu kemudian si ulama ini heran dan bertanya, "Wahai bapak, bukankah engkau Yahudi? Dan kenapa saat ini Allah memberikan engkau kemuliaan di sini? Bukankah kalau selain daripada Islam itu tidak ada fasilitas yang seperti ini kau dapatkan?" Lalu jawaban si Yahudi adalah, "Allah memberikan hidayah kepadaku lantaran aku menghormati orang berpuasa dan aku mengajarkan kepada anak turunanku untuk menghargai orang yang berpuasa dan menghargai bulan Ramadan." Nah, mudah-mudahan insya Allah kita termasuk orang-orang yang menghargai orang berpuasa dan menghargai orang yang memasuki bulan suci Ramadan, sekalipun kita mungkin dalam posisi sedang tidak berpuasa. Jadi dari cerita yang disampaikan tadi, itu adalah orang Yahudi. Artinya orang Yahudi itu tidak berpuasa dan tidak mengerti soal puasa. Orang Yahudi itu tidak mengerti tentang bagaimana nilai-nilai yang terkandung di dalam bulan suci Ramadan. Ya. Yang dia tahu hanyalah menghargai orang yang memasuki bulan suci Ramadan dan menghargai orang-orang Islam yang sedang berpuasa, sehingga dia menyampaikan kepada anaknya supaya jangan makan sembarangan karena dia tidak berpuasa.
ini orang Yahudi. Nah, bagaimana kira-kira kita yang Islam, yang mungkin ada uzur kita tidak berpuasa, yang mungkin ada halangan kita tidak melaksanakan puasa? Maka kalau Yahudi itu kemudian mendapatkan kebaikan karena dia mencoba menghargai bulan Ramadan dan dia menghargai orang-orang yang berpuasa, maka tentulah fasilitas itu akan kita dapatkan pula, bahkan bisa jadi lebih. Sebagai orang Islam, sebagai orang yang mengerti tentang tatanan puasa, mengerti tentang tatanan bulan Ramadan, lantas kemudian kita berupaya untuk menghargai orang-orang yang berpuasa. Maka ada juga sebaiknya orang yang tidak berpuasa karena uzur, entah itu haid atau entah karena dalam musafir atau apapun bentuknya, yang berfikiran untuk memberikan buka puasa kepada mereka yang berpuasa, itu juga perbuatan yang sangat luar biasa. Karena kata Nabi, orang yang memberikan buka puasa kepada orang yang sedang berpuasa, ya, dalam bahasanya orang yang sedang lapar, maka dia akan mendapatkan pahala puasa sama seperti orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa. Jadi ada orang, dalam kata ulama, ada orang dia tidak berpuasa karena satu uzur, tapi sesungguhnya dia mendulang pahala banyak karena dia memberikan buka puasa kepada orang lain. Masya Allah, subhanallah. Dan mudah-mudahan hikmah-hikmah dari cerita-cerita ini membuat kita semakin menghargai orang-orang yang tidak berpuasa, sekalipun kita berada dalam posisi tidak berpuasa. Bahkan ini bisa menjadi penguat buat kita. Lah kalau orang yang tidak berpuasa saja lantas kemudian menghargai orang berpuasa, lantas menghargai bulan Ramadan, itu akan mendapatkan kebaikan-kebaikan yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka tentu saja bagi pelaku-pelaku puasa yang melaksanakan ibadah ritual di dalam bulan suci Ramadan, tentu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala pahala-pahala yang didapatnya. Maka inilah sikap-sikap yang perlu kita jaga. Ini ada pertanyaan dari kawan-kawan. Yang pertama, atas nama Lutfiah 4. Pertanyaannya adalah, apakah boleh menonton video mukbang, program televisi makan-makan saat berpuasa? Jawabannya boleh, tidak ada larangan. Ya, mungkin yang dimaksud adalah manakala itu memunculkan nafsu-nafsu untuk makan, ya sepanjang tidak makan sih bisa-bisa saja. Bahkan ada satu riwayat yang mengatakan bahwa jika kita berpuasa lantas kemudian ada orang yang makan di dekat kita atau melihat, menyaksikan orang makan di dekat kita, lalu kemudian kita tidak terpengaruh untuk ikut makan bersama mereka, maka nilai puasa yang kita miliki itu akan lebih besar nilainya dibanding dengan berpuasa tanpa apapun, tanpa melihat apapun. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah dari kawan kita @rizky jeki 23. Ketika kita junub, pertanyaannya, di malam hari Ramadan, baik karena mimpi basah maupun karena hubungan badan atau karena onani, kemudian belum mandi hingga masuk subuh, apakah puasanya sah? Jawabannya sah. Ya. Tapi kalau onani kan tentu dosa. Namun yang sebaiknya adalah sebelum masuk waktu subuh itu diupayakan sudah mandi dulu. Tapi kalau pertanyaannya apakah sah atau tidak sah, ya jawabannya adalah sah. Ya. Kecuali kalau keluar maninya atau mimpi basahnya itu
setelah imsak atau sudah memasuki waktu subuh, maka itu bisa bermasalah, itu bisa kena kafarat ya, puasa 2 bulan berturut-turut dan seterusnya ya. Saya rasa demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu a'lam. Kesimpulan dari tema kita pada saat ini adalah sikap seorang Muslim atau orang yang tidak berpuasa pada saat bulan suci Ramadan adalah hargai orang-orang yang tidak yang berpuasa. Jadi yang tidak berpuasa, hargai orang-orang yang berpuasa atau hargai bulan Ramadan. Jangan seenak kita untuk makan di tempat sembarang. Kita lihat perilaku orang Yahudi tersebut, dia melarang anaknya untuk menampakkan sesuatu yang kira-kira bisa mengotori, bisa menodai nilai-nilai puasa yang dilakukan oleh umat Muslim yang sedang berpuasa saat itu. Hingga dengan demikian insya Allah akan mendapatkan kebaikan-kebaikan, balasan dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kebaikan yang banyak. Ini yang bisa diambil dari kesimpulan cerita. Kalau umat Yahudi saja kemudian diperlakukan oleh Allah sedemikian rupa baiknya, padahal dia saat meninggalnya baru saat itu dia mengucapkan 2 kalimat syahadat atas perlakuannya terhadap penghormatan bulan puasa, orang yang berpuasa dan bulan Ramadan. Apalagi kita sebagai orang Islam yang mungkin ada uzur saat itu sehingga tidak melakukan puasa, maka jangan terlalu vulgar untuk memperlihatkan kondisi di mana kita sedang tidak berpuasa. Maka buatlah seolah-olah kita sedang berpuasa pula. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.